Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Firman Tuhan pada hari ini tertulis dalam Yeremia pasal 49 ayat 11. Tinggalkanlah anak-anak yatimmu, aku akan menghidupi mereka. Biarlah janda-jandamu menaruh kepercayaan padaku. Demikian firman Tuhan. Allah peduli. Kita pasti pernah mendengar atau membaca dalam kitab Amsal 16 ayat 18. Dikatakan, kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Nas inilah yang menjadi pendukung kehidupan suku Edom pada masa itu. Akibat kecongkakannya, mereka mendapatkan kehancuran atau kejatuhan. Kesombongan suku Edom yaitu sebab mereka memiliki harta kekayaan yang melimpah dan memiliki benteng pertahanan yang sangat kokoh sebab mereka tinggal di perbukitan yang memungkinkan suku-suku lain tidak dapat mengalahkan suku Edom. Situasi inilah yang dipakai oleh suku Edom untuk menindas suku-suku lain, terkhusus suku Israel saat itu. Tetapi Allah tidak mengizinkan kesombongan itu berlarut dan terus terjadi. Sehingga Allah murka. Allah pun memberikan hukuman untuk orang-orang yang sombong. Orang-orang yang congkak, angkuh. Yeremia dipanggil dan diutus oleh Allah menyampaikan nubuatan sebagai teguran keras bagi suku Edom yang memakai kelebihan mereka menjadi kesombongan dan tidak lagi memperhatikan kehidupan para janda dan juga anak yatim. Kita tahu bahwa jika seseorang memiliki kesombongan, memang kesombongan itu dapat menyimpangkan cara kita memandang diri kita sendiri. Jika kita memandang diri sendiri melalui cermin yang mementingkan diri, kita akan melihat gambar diri yang menyimpang. Tetapi meninggikan diri sendiri itu akan membuat kita terjatuh dan hancur. Sebab itulah Allah sebagai sosok Allah yang peduli ingin menunjukkan belas kasihannya kepada orang-orang yang terpinggirkan, yang tidak dapat atau tidak memperoleh keadilan kasih dari orang-orang yang sombong. Sehingga ia pun menaruh belas kasihannya, peduli, Allah care untuk orang-orang yang mengalami penindasan. Dengan mengatakan, tinggalkanlah anak-anak yatimmu, Allah akan menghidupi mereka. Biarkanlah janda-jandamu menaruh kepercayaan kepadaku, sebab mereka adalah orang-orang yang mendapatkan perlindungan dari Tuhan. Inilah yang menjadi teguran keras bagi gereja masa kini. Gereja yang benar atau gereja yang bertumbuh adalah gereja yang mampu melakukan pelayanan diakonia, memperhatikan hak-hak orang-orang yang tertindas, yang tidak dapat perlindungan dari orang-orang sekitar. Sebagaimana dalam Yakobus 1 ayat 27 dikatakan, ibadah yang murni yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Sebab kita tahu demikian juga halnya dengan iman. Jika iman tidak disertai perbuatan, maka iman itu
pada hakikatnya adalah mati. Maka dari itu, saudara-saudari yang terkasih, kita diingatkan, jauhilah kesombongan. Tidak ada gunanya kita beribadah setiap hari jika kita tidak memiliki kasih. Sebagaimana Allah peduli menjadi teladan bagi kita untuk memperhatikan dan melindungi kaum yang lemah. Selamat berdiakonia. Salam sehat, semoga hidup kita diberkati melalui firman-Nya. Horas.